muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ahkamta an-nadhara fi hadzal fasl wa fatinta li amradi nafsik wa anaita fi mudawatiha fa inda dhalika ta'ammal ma fi hadzal kitab min al-ulumi an-nafi'ah fajtahid fil amali biha wasma' wa ta'allam wa kun dha himmatin fa hadhihi tariqah sya'nul abtali min saliki tariqil haqqi ta'ala ila akhiri ma qala radhiyallahu ta'ala anhum. Dikatakan oleh al-Imam Al-Qutub Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus, wa idza ahkamtan nadhara, apabila engkau telah mencermati atau memperhatikan secara seksama fi hadal fasl, dalam fasal ini, Al-Habib Muhammad dalam fasal ini yang sudah kita lalui, beliau mengungkapkan bagaimana bahayanya penyakit-penyakit hati, kan gitu. Maka dikatakan oleh ba'dul arifin, mendidik akhlak itu muqaddaman, lebih didahulukan, min iktsari nawafil, daripada memperbanyak ibadah sunnah. Ya, ibadah sunnah memang penting. Cuma yang paling penting dari ibadah sunnah, bagaimana caranya kita ini tahdzibu akhlak, yaitu mendidik akhlak kita, mengobati penyakit-penyakit yang ada pada dalam hati kita. Dan beliau mengungkapkan betapa susahnya mengobati penyakit hati. Ya, gak mudah mengobati penyakit hati, apalagi yang sudah merasa punya jabatan. Kata beliau, orang yang sudah punya jabatan untuk turun itu susah. Orang yang merasa punya kemampuan untuk menghinakan dirinya itu susah. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Sayyiduna Umar, khalifah yang kedua pengganti Nabi Muhammad. Beliau seorang presiden, Umar Ibnul Khattab. Beliau pernah membersihkan selokan-selokan pasar, pernah memikul air, dibagikan kepada orang-orang pasar, padahal beliau presiden. Kenapa beliau lakukan? Beliau lakukan karena pernah terbersit dalam hatinya, dia lebih mulia daripada orang yang di hadapannya. Seorang presiden kan biasa didatangi gubernur, bupati. Kemudian Sayyidina Umar ini memberikan himbauan, memberikan nasihat. Namanya bawahan, gubernur, bupati, wali kota, inggih presiden. Nah, dari situlah timbul dalam hatinya, nah inilah aku. Ini aku. Berarti ada terbersit merasa lebih mulia daripada orang lain. Maka memang sahabat dan memang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Maka ketika timbul perasaan itu, langsung ketika timbul perasaan dalam hatinya merasa mulia daripada orang lain, langsung dia menghinakan diri, membersihkan selokan-selokan yang ada di pasar. Bingung orang-orang pasar, wahai presiden, apa yang kau lakukan? Bukankah kau ini presiden? Bingung, presiden kok mikul-mikul air, mikul-mikul sayuran, membersihkan selokan. Nah, inilah salah satu cara di antara yang dilakukan oleh ulama-ulama akhirat. Ketika timbul dalam hatinya merasa lebih mulia, merasa lebih bagus, langsung dia menghinakan dirinya. Maka ini nggak mudah. Mendidik hati, mendidik akhlak ini nggak mudah. Sangat susah sekali. Ya, sangat susah sekali. Maka orang yang punya perasaan atau penyakit hati,
ya seperti merasa lebih baik dan lain-lainnya, itu segala macam ibadahnya itu nggak ada pengaruhnya, percuma. Percuma. Makanya kata ulama, tahdzibu akhlak muqaddaman ala iktsari nawafil. Mendidik akhlak, mendidik hati itu lebih utama, didahulukan daripada memperbanyak ibadah sunnah. Orang yang sudah merasa punya kedudukan, maka dia nggak bakal punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man ra'a li nafsi qadran fala qadralah. Barang siapa yang memandang dirinya bahwasanya dirinya mempunyai kedudukan, ya kayak malam hari ini, seandainya saya merasa punya kedudukan, ini loh Habib Abu Bakar, ini loh. Nah, ini berarti saya hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena terbersit dalam hati saya merasa lebih mulia daripada saudara-saudara. Maka nggak ada nilainya diri saya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hina sehina-hinanya. Nggak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sudah mengambil haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia hanya Allah. Sedangkan hambanya bagaimanapun keadaannya tetap hina dan hina. Kemudian ketika kata beliau, engkau sudah memperhatikan secara seksama di dalam fasal ini yang beliau nasihatkan, kemudian wafatin tali amradin nafsik, setelah engkau memperhatikan secara seksama fasal-fasal ini dan engkau mengetahui bahwasanya dalam dirimu engkau ada satu penyakit, wa anaita fi mudawatiha, dan engkau berusaha untuk mengobatinya. Nah, kita belajar ilmu ini tujuannya untuk apa sih? Belajar ilmu tujuannya bukan untuk bangga-banggahan. Belajar ilmu tujuannya bagaimana caranya kita ini semakin merasa hina. Bagaimana kita ini semakin merasa berakhlak, merasa tawadu, merasa lebih hina di hadapan orang lain. Ini tujuannya untuk mencari ilmu. Bukan tujuan mencari ilmu itu biar dimuliakan orang lain, bukan. Kalau seseorang mencari ilmu biar dimuliakan orang lain, maka ini namanya mengadakan persaingan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau nyanyi Allah Subhanahu wa taala. Cari ilmu tujuannya pengen dimuliakan. Orang yang punya ilmu itu seharusnya dia itu memuliakan orang lain, bukan dia yang pengen dimuliakan. Seorang pemimpin itu pelayannya masyarakat, bukan seorang pemimpin itu dilayani masyarakat. Menjadi pelayannya masyarakat. Makanya pengasuh-pengasuh pondok itu bukan pengasuh, tulisannya Arabnya itu khadimul ma'had, yaitu pembantu atau pelayannya pesantren, bukan pemimpin pesantren, bukan. Khadimul ma'had, pelayan pesantren. Inilah pemimpin itu harusnya jadi pelayannya masyarakat, bukan menjadi yang dilayani oleh masyarakat. Kemudian ketika engkau sadar setelah merenungi atau memperhatikan secara sesama dalam fasal ini dan engkau mengetahui bahwasanya dirimu itu ada penyakitnya dan engkau berusaha untuk mengobatinya. Nah, inilah tujuannya belajar ilmu. Ketika kita sadar ada penyakit, maka harus berusaha untuk mengobatinya. Ketika kita merasa lebih mulia, cara mengobatinya harus kita merasa rendah di hadapan siapapun.